Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan GKI Ebenezer Labuan Bajo. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Di minggu terakhir bulan Juli ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita buat Tuhan yang mengatakan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Kepak sayap Tuhan yang akan menaungi kita. Terdapat dalam Mazmur 91. Kita akan menaikkan pujian ini bersama-sama di hadirat Tuhan. Haleluya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkan ku dalam kesesakan, membentengiku karena namamu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan memulai ibadah kami dan kami juga akan menyiapkan hati kami untuk kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan membekali kami semua untuk menghadapi situasi tantangan di masa pandemik ini. Berkati umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Berkati mereka semua, kiranya hikmat akal budi Allah menjadi bagian mereka sehingga mereka memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, shalom bagi kita semua, puji nama Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan pagi hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Saya akan mengajak kita semua membuka di dalam firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 91. Kita akan membaca ayat yang kedua dan juga pada ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, demikian bunyinya. Dengan judul perikop yang ada dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema firman Tuhan yang berkata, 3 kunci menghadapi pandemik. Jemaat Tuhan, kita tahu kondisi pandemik ini, kita tidak tahu kapan berakhirnya. Dan saya percaya kehidupan manusia yang ada di dunia ini masih dipenuhi oleh ketakutan, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Bahkan hari-hari belakangan ini banyak orang yang depresi. Mengapa saya katakan depresi? Karena kita melihat pandemik ini merubah ekonomi dunia, itu yang utama. Banyak orang yang punya usaha bangkrut. Mereka gulung tikar, mereka tutup toko, tidak bahkan ada yang menjual toko-toko mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua karena kondisi pandemik ini mempengaruhi segala situasi yang ada. Dan ini juga membuat iman anak-anak Tuhan lemah. Ketika dia menghadapi situasi yang sangat sulit ini, banyak orang yang tidak lagi mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ini adalah strategi iblis yang membuat jemaat Tuhan jauh daripada Tuhan. Sehingga mereka kembali lagi mempercayai hal-hal dunia ini, dipengaruhi dengan hal-hal dunia ini. Dan 3 kunci menghadapi pandemik ini akan menguatkan setiap kita. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, akan datang di hari-hari terakhirnya akan datang masa yang sukar. Inilah masa yang sukar, dimulai dari saat ini pandemik ini. Masa-masa yang sukar ini, dan ini tanda akhir zaman sudah di ambang pintu bagi kita. Bagaimana langkah-langkah kita menghadapi pandemik ini? Firman Tuhan, Mazmur 91 akan menguatkan kita semua. Kita akan menghadapinya dengan 3 kunci yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau kita tidak memegang firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadi bekal untuk menghadapi situasi ini, iman kita akan lemah, iman kita akan goyah. Kita mudah sekali putus asa, mudah sekali mengambil keputusan yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, yang pertama kita akan perhatikan, kunci yang pertama yaitu iman. Mempercayai Allah sepenuhnya menjadi tempat perlindungan di ayat pertama dan kedua. Membuktikan, Mazmur di sini membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan sebagai tempat perlindungan, perteduhan. Baik itu dari sakit penyakit, masalah keuangan, ekonomi, masalah rumah tangga, masalah usaha pekerjaan, itu yang terjadi saat ini ya. Mempercayai Allah sepenuhnya dengan tantangan yang mereka hadapi. Dia percaya kepada Tuhan, menaruh percaya tetap kepada Tuhan. Bukan percaya yang setengah-setengah. Banyak anak Tuhan di masa pandemi ini membuat mereka hidup setengah-setengah. Tuhan katanya baik menolong saya, tapi kenapa kenyataannya usaha saya saat ini bangkrut, usaha saya saat ini gulung tikar. Omset yang biasanya saya harus dapatkan sekian, tetapi sekarang berkurang, bahkan 25% dari omset seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terjadi bagi anak-anak Tuhan. Dan di sini iman kita mulai digoyahkan. Adakah Tuhan? Masihkah Tuhan bisa dipercayai? Dan hal itu yang akan membuat jemaat Tuhan belajar, melihat kuasa Tuhan, membuktikan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Masihkah saudara dan saya mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup saudara di masa pandemik ini? Karena masa-masa ini adalah masa ujian, masa penantian. Tuhan ingin membuktikan iman yang sungguh kepada Tuhan, iman yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, iman yang tidak mudah goyah, iman yang tidak mudah putus asa, iman yang tidak mudah jatuh bangun dalam Tuhan. Di masa pandemik ini akan membuktikan kemurnian iman Bapak Ibu jemaat semua.
Baik, itu kunci yang pertama. Kita harus memiliki iman, mempercayai Allah sepenuhnya yang pertama. Yang kedua, hati kita harus melekat kepada Tuhan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita, Tuhan menolong. Perhatikan ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ini janji firman Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Kita memulai ibadah-ibadah kita setiap hari, memperbanyak pujian-pujian penyembahan kita di masa-masa pandemik ini, memperbanyak lagi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, mengajak keluarga kita memuji Tuhan hari-hari yang kita pakai. Bukan kita sibuk menggunakan gadget untuk hal-hal lain. Mungkin kita sibuk TikTok, bahkan juga menonton drakor, bahkan juga melihat di online jualan-jualan atau barang-barang yang harus kita beli seperti itu. Kita harus mengutamakan waktu kita untuk kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Hati kita ini bukannya menjauh, tetapi melekat, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Memperbanyak waktu kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang menguatkan iman saudara kita. Kita melihat saudara-saudara kita mengalami dampak yang cukup berat ketika pandemik ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita turut mengambil bagian, mendukung mereka. Kalau kita bisa berbagi untuk mereka, kenapa tidak? Kalau kita bisa menguatkan melalui kata-kata kita yang meneguhkan iman mereka, mengapa tidak? Hal itu kita bisa lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ketika hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentengi hidup kita, meluputkan kita dari segala malapetaka, kecelakaan, sakit, penyakit. Ketika kita sungguh-sungguh hati kita melekat dengan Tuhan. Itu yang kunci yang kedua. Kunci yang ketiga, kita akan perhatikan di ayat yang ke-15, mengatakan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini juga janji firman Tuhan. Kunci yang ketiga, tadi yang pertama adalah ada iman. Yang kedua, hatinya melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, kita tetap berseru kepada Tuhan, menaikkan doa kita di hadapan Tuhan, perbanyak jam doa kita. Jangan kendor berdoa, jangan bolong-bolong doanya, secara intens kita berdoa. Pagi bangun tidur kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Siang hari kita bisa melakukan pekerjaan kita, mengurus rumah tangga, mengurus usaha kita, mengurus anak buah kita di toko. Kita bisa mengatur pekerjaan kita. Kita bersyukur, kita berdoa, Tuhan terima kasih saya bisa mengatur hari-hari ini, mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Kita bersyukur, berdoa. Bahkan mendoakan orang-orang terdekat kita, mendoakan keluarga-keluarga kita yang terdampak karena corona ini, yang mungkin juga saat ini sedang sakit, terinfeksi. Kita doakan mereka. Banyakkan lagi jam-jam doa kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini waktunya buat kita perbanyak jam doa kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir kita. Kita tidak tahu ketika kita sekarang bersama-sama dengan keluarga kita, tiba-tiba kita juga terinfeksi corona, kita sakit. Dan kita tidak tahu kedaulatan Tuhan, Tuhan memanggil kita. Waktu kita bersama dengan keluarga, pergunakan dengan baik. Untuk kita berdoa bersama-sama, ayo papa mama, ayo anak-anak kita doa sama-sama. Pergunakan waktu kita bersama, baik itu bangun tidur, sebelum tidur, bahkan mungkin ada waktu-waktu senggang kita bisa sharing firman Tuhan kepada anak-anak kita, kepada istri suami, bahkan mungkin kepada anak-anak buah di toko. Kita bisa sharing firman Tuhan yang menguatkan iman kita, karena itu akan menambah imun kita juga menjadi kuat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, segala hal yang kita naikkan di dalam doa pada Tuhan,
maka Tuhan akan menyertai, menjawab, meluputkan kita dari segala hal, bahkan memuliakannya. Nah, janji ketika kita melakukan 3 kunci ini ada janji Tuhan. Perhatikan ayat 16. Umur panjang akan menjadi bagian kita. Akan kukenyangkan dia, tidak ada kelaparan. Akan Tuhan pelihara dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya umur panjang, pemeliharaan Tuhan, bahkan keselamatan dari Tuhan akan menjadi bagian daripada orang-orang yang tetap hidup di dalam iman, di dalam hatinya melekat kepada Tuhan dan juga di dalam mempergunakan waktunya untuk berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kiranya 3 kunci ini kita dapat lakukan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan di kondisi pandemik ini. Mari kita melakukan hal itu, kita akan membuktikan kuasa Allah bekerja dalam hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya percaya walaupun corona ini membuat segala sesuatu berubah ya. Segala sesuatu berubah karena dengan kehidupan yang baru kita coba kehidupan yang baru, tetapi tidak mengurangi berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sukacita Tuhan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetaplah setia melakukan bagian Bapak Ibu dan Tuhan akan melakukan bagiannya bagi Bapak Ibu Saudara semua. Dan mari kita bersama-sama mengimani itu dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Gembala, sekaligus akan mendoakan seluruh jemaat Tuhan. Kita berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, seperti keluarga Ibu Yeyen, masa pemulihan daripada Ibu Yance, dan kita berdoa buat keluarga Bapak Tapeksan yang ada di Sape, yang mengalami juga COVID ini. Kita berdoa supaya keluarga tetap dikuatkan, dihibur oleh Tuhan, bahkan disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, tetap diperketat protokol kesehatan. Dimanapun Bapak Ibu berada, di toko anak-anak buah, ada yang tidak pakai masker, ingatkan mereka, jangan ragu-ragu untuk mengingatkan mereka, jangan untuk bermalas-malas, ingatkan mereka terus. Karena kita menjaga situasi dan menjaga kesehatan kita juga. Kita juga berdoa buat situasi bangsa kita dengan kondisi Indonesia saat ini. Kita percaya ketika kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa setiap hari, menaikkan doa, Tuhan akan memulihkan bangsa kita dengan kondisi yang ada. Amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ibadah online pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, baik kami yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Tuhan telah menolong dan memberkati. Sebelum kami Tuhan mengakhiri ibadah online ini, kami mau berdoa. Hamba mau berdoa khususnya bagi mereka yang terkena virus corona. Ada beberapa jemaat, kami berdoa buat Ibu Yeyen sekeluarga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bahkan orang tua dari Ibu Yeyen, bahkan Tuhan berdoa buat Ibu Selvi, Bu Luciana, Tuhan Kau menolong mereka Tuhan. Kemurahan-Mu biarlah menjamah mereka. Bahkan jemaat yang lain Tuhan yang mengalami sakit, kiranya Engkau Allah penyembuh yang akan turun tangan untuk melawat mereka, menyembuhkan mereka, memberi mereka kekuatan baru, sehingga mereka Tuhan benar-benar bebas dan mengalami pemulihan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat-Mu, buat semua jemaat-Mu GKI Ebenezer. Tuhan memberkati mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan ke sepekan ini Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan, kegiatan, usaha mereka Tuhan. Dan lindungi mereka Tuhan dari setiap hal yang membuat mereka mengalami sakit, membuat mereka Tuhan mengalami bahaya. Tuhan Engkau tolong dan lindungi sehingga semuanya terhindar dari itu Tuhan.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita arahkan hati kita dan biarlah kita terima berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus, menyertai kita dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Kristus datang di atas awan-awan, menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.